Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara CEO Talks Sustainability Executive Connect. Ini adalah bentuk inisiasi yang sangat baik dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dalam mendukung rencana jangka panjang dan menengah 2020-2021 di mana komitmen pemerintah utamanya ialah untuk mensukseskan rencana pembangunan ekonomi rendah karbon. Transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan nampaknya terus digaungkan dan kita dorong oleh juga sejumlah negara di dunia, terutama negara-negara maju. Hasilnya, kampanye ini akan semakin menekan industri batubara secara global, sehingga mau tak mau, para pelaku usaha di sektor pertambangan batubara perlu memutar otak agar terus dapat bertahan. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang membuat harga batubara anjlok dan permintaan akan energi turun. Ini semakin menekan kinerja industri batubara. Hari ini juga rasanya kita masih terlalu dini untuk memprediksi dengan cepat kenaikan harga batubara karena tingginya pengaruh eksternal seperti faktor pemulihan ekonomi global. Hari ini, pemerintah terus mendorong agar pelaku usaha di sektor pertambangan batubara dapat terus bertahan di masa mendatang dengan melakukan berbagai inovasi, salah satunya menciptakan nilai tambah atau bergerak ke hilirisasi batubara. Ada beragam sektor hilirisasi yang saya yakin dapat memberikan nilai tambah, mulai dari gasifikasi batubara, pembuatan kokas, underground coal, gasification, pencairan batubara dan peningkatan mutu batubara, buatan briket batubara hingga coral slurry coal water mixture. Pemerintah juga terus memberikan dorongan berupa dukungan kebijakan fiskal dan non-fiskal semata-mata demi meningkatnya nilai tambah seiring kebijakan transisi ke energi yang lebih bersih. Selain itu, untuk memenuhi tujuan ke arah pembangunan rendah karbon, pemerintah juga terus mendukung dan menjadi bagian dari komitmen Paris Agreement melalui ekonomi rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Hal ini akan dicapai melalui berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, limbah, energi, transportasi, dan industri. Indonesia berupaya untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi emisi dan serapan GRK. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong ketersediaan data terkini dan terbarukan juga untuk mendukung penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi berupa iklim yang lebih adaptif. Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon nantinya akan diatur dalam sebuah aturan yang menjadi pedoman penurunan emisi GRK, kebijakan dalam pencapaian kontribusi penurunan emisi GRK, dan pengaturan pembangunan nasional rendah karbon yang akan segera ditetapkan dalam rancangan peraturan Presiden. Nilai karbon selain itu, kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait perubahan iklim juga menjadi salah satu cara untuk mewujudkan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Dengan luasnya hutan mangrove yang dimiliki sekitar 3,31 juta hektar, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi mengurangi emisi GRK dengan menyimpan karbon yang dapat dimanfaatkan untuk perdagangan carbon trading, di mana Indonesia memiliki karbon yang cukup tinggi di dunia ini. Perdagangan karbon merupakan kompensasi yang harus diberikan oleh negara industri maju sebagai penghasil karbon untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap CO2 yang dihasilkan kepada negara penyerap karbon atau pemilik hutan. Mekanisme carbon trading ini telah menjadi solusi yang digunakan beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri merupakan negara terbesar dalam cadangan karbon yang mencapai 75-80% dari cadangan karbon dunia. Cadangan karbon begitu besar ini bersumber dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Sumbernya yaitu hutan mangrove dengan nilai simpan karbon setara dengan 33 gigaton atau 20% dari cadangan dunia, lahan gambut tropis terbesar dan terpadat di dunia dengan nilai simpan karbon sekitar 55 gigaton atau setara dengan 37% dari cadangan dunia. Juga rumah bagi hujan tropis dengan luasan ketiga terbesar di dunia, 125,9 juta hektar, dengan karbon yang dihasilkan setara dengan 25,18 gigaton. Harapannya semua program dan kebijakan dilakukan pemerintah hari ini dapat mendorong pengurangan emisi karbon dengan cara yang paling efektif dan efisien, termasuk untuk menyediakan dana kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
serta mencapai target NDC melalui perdagangan karbon, pajak karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan mekanisme lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kapasitas nasional. Di akhir, saya berharap kepada para anggota asosiasi ini agar terus mendukung program-program dijalankan pemerintah, terlebih dengan keluarnya Omnibus Law, di mana yang terkait dengan subklaster mineral dan batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa akan diberikan perlakuan tertentu terhadap penerimaan negara untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara agar bahan baku dapat kompetitif dan kemudian melahirkan investasi yang dapat dilaksanakan hingga kemudian dapat menyerap tenaga kerja yang ujungnya adalah menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.